Cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sore ini Bapak Richard William selaku pendiri GAPTA, Gerakan Advokasi Pengacara Publik Tanah Air. Yang kedua Bapak Erwin selaku Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, ya Pak. Dalam konferensi pers hari ini kita akan bongkar keterlibatan dua oknum mantan jenderal polisi dalam jaringan mafia tambang di Kalimantan Tengah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Richard William. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dari awak media cetak maupun elektronik. Terkait konferensi pers yang akan kami lakukan hari ini ialah untuk membongkar jaringan mafia tambang yang diduga melibatkan dua oknum mantan jenderal bintang 2 dari kepolisian. Yang mana salah satunya ini dalam video ini ada klien kami ditangkap, ada dijebloskan oleh Baris Krim Polri. Waktu itu Pak Ferdi Sambo direkturnya yang menangani laporan. Nah, anehnya, ini salah satunya saya tunjukkan nanti ini presentasinya. Ini ada BAP dari kuasa hukum pelapor, ya jadi Irjen Pol Purnawirawan Indra Titanos. Nah, di sini pengacaranya ialah Bapak Sabuangan Pandiangan Esa, yang mana dalam keterangannya di sini menerangkan bahwa apakah dalam lampiran putusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 00 layar itu, ya tadi persetujuan perubahan anggaran dasar Presiden terbatas PT Tuah Blok Mining, Saudara Injil Mandudi masih sebagai Direktur PT Tuah Blok Mining. Jelaskan. Di sini dijelaskan bahwa menurut keterangan dari kuasa hukum pelapor bahwa sudah bukan sebagai Direktur PT Tuah Blok Mining. Nah, ini yang dijadikan bahan lampiran. Ini yang waktu kita diserang di media, ini salah satunya yang mereka lampirkan, yang ada stempel merahnya. Di stempel merah ini, di situ Saudara Insinyur Muhammad Mahyudin, ini ada tandanya ini, sudah dikatakan tidak menjabat sebagai direktur. Nah, namun faktanya dia mengatakan bahwa ini surat yang kita dapatkan itu Saudara Insinyur Mahyudi masih direktur adalah palsu. Terus ini saya tunjukkan bukti aktenya. Ini dalam akte SK resmi dari Dirjen AHU. SK yang dimaksud ini terhitung dicetak tanggal 9 November. Saya perkecil dulu. Insinyur Haji Muhammad Mahyudin masih sebagai direktur. Ini yang asli. Jadi yang tadi palsu sudah diekspor di media, dikatakan punya mereka asli, dan sekarang saya sudah membuat LP resmi ke Polda Metro Jaya. Ini LP-nya Polda Metro Jaya.
pelapornya ialah Saudara Indra Thanos, Sambungan Pandiangan, Elis Natalina, dan Hendra Onggowijaya. Di sini saya laporkan tanggal 7 November 2022. Terus akhirnya kami ketemukan lagi adanya LP terkait akte nomor 3. Ini ada SP2HP-nya. Nah, ini keterangan Elis Natalina, notaris. Notarisnya menerangkan sebagai berikut. Apakah akta rapat umum pemegang saham PT Tuah Globe Mining nomor 5 tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat oleh saudari selaku pejabat notaris telah didaftarkan ke Kemenkumham? Jelaskan. Setelah akta rapat umum pemegang saham PT Tuah Globe Mining nomor 5 tanggal 6 Mei 2019 langsung saya daftarkan pada Kemenkumham sebagaimana prosedur yang ada apabila terdapat perubahan atau terbit akta baru pada suatu perusahaan, maka sebelum jangka waktu 30 hari notaris harus mendaftarkan dan menginput akta yang baru kepada sistem Kemenkumham secara online. Namun pada saat saya daftarkan sebelum jangka waktu 30 hari tersebut, saya mendapatkan kendala data tidak cocok sehingga tidak dapat menginput data pendaftaran akta baru PT TGM pada alamat web situs Kemenkumham. Apakah kendala yang saudara dapatkan pada saat ingin menginput akta rapat umum pemegang saham? Di sini tolong jelaskan. Jadi kendala yang saya hadapi pada saat menginput data umum pemegang saham PT Tuah Globe Mining tanggal 5 adalah terdapat fotokopinya yang jelas nih. Saudara Eri Susianto kendala tersebut, dan barulah saya diberi tahu bahwa Insinyur Haji Muhammad Mahyudin telah membuat akta baru yang bersisihkan adanya perubahan modal, dan dari 50 lembar saham senilai 500 juta rupiah menjadi 1000 lembar saham senilai 1 miliar rupiah pada PT TGM sebelum terbit akta rapat umum pemegang saham PT Tuah Globe Mining nomor 5 tanggal 6 Mei 2016 tanpa segenap direksi PT TGM yang lain, dan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian Barreskrim Polri terkait akta perubahan modal yang dibuat oleh saudara Insinyur Muhammad Mahyudin di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dan itulah benar saya ketahui kenapa pada saat saya ingin menginput akta perubahan pembaruan akta rapat umum pemegang saham PT Tuah Globe Mining nomor 5 tanggal 6 Mei 2016 tidak bisa, sehingga untuk antisipasi lewatnya masa 30 hari batas waktu pendaftaran akta, saya buatkan akta penegasan nomor 54 tanggal 31 Juli 2016 perihal penegasan akta berita acara rapat umum pemegang saham RUPS PT Tuah Globe Mining. Ini kita ada bukti bahwa akta nomor 3 perubahan keempat itu masih dalam proses hukum. Ini surat panggilan kedua. Di sini telapornya Heri Susianto. Ini tanggal 11 September tahun 2020 bagi Sambo yang tanda Diki Patria Negara. Terus ini kita
berdasarkan surat penyitaan. Ini surat penyitaan di sini. Ini Pak Adrian Sadari, perkara Ibu Eris ini nomor 2, Adrian Syahesa MH, AKBP. Penyitaan dikeluarkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum selaku penyidik Ferdi Sambo. Besar. Isinya terkait melaksanakan penyitaan terhadap barang dokumen yang ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang diduga dilakukan oleh terlapor Injo Muhammad Mahyudin, Wang Kiujuan alias Susu dan Wang Peng alias Ompung. Jadi bagaimana bisa akte perubahan keempat masih dalam proses laporan polisi dibuatkan akte perubahan 4 baru, itu dijadikan dasar laporan. Aktenya tanggal 6 Mei dilaporkan tanggal 5 Juli 2019, sedangkan Indari Thanos baru terdaftar di SK itu baru tanggal 31 Juli 2019. Jadi belum punya legal standing tapi sudah bisa lapor polisi.